keluarga besar Atomi. Ya, apakah ada yang mungkin baru pertama kali join di acara Zoom kita? Boleh beri tanda angka 1 misalnya, atau beri tanda yang lain. Ada yang mau baru pertama kali join di acara ini? Silakan beri tanda angka 1 atau terserah, mungkin melambaikan tangan itu gambarnya. Oke, ya. Oke, selamat sore, saya David. Saya belum lama bergabung di bisnis Atomi. Saya dengan istri Meme memulainya awal tahun Januari. Dan puji Tuhan sampai sekarang selalu dapat menikmati hasil dari bisnis Atomi. Nah, pada sore hari ini saya mendapat titah untuk sharing apa yang saya lihat mengenai bisnis ini dari segi networking atau jaringan. Oke, saya akan coba share screen ya. Oke. Ya, topik kita sore hari ini adalah kita pilih mana? Mengail income dengan kail satu-satu, ataukah kita menjaring income dengan jaring atau dengan network? Ya. Nah, kita tentunya punya pilihan seperti itu ya. Kita akan membuat jaringan ataukah mau mengail. Nah, kita lihat berikutnya. Ya, mengail income dalam hal ini adalah memiliki jaringan atau bisnis network. Menjaring, menghasilkan apa? Inactive income. Income yang kita peroleh tanpa harus selalu hadir di tempat kerja kita. Itulah yang dimaksud dengan inactive income. Sebagian orang mungkin akan kaget, ini inactive income, kok nggak passive income? Passive bagi saya mungkin kurang begitu ini ya, kesannya kayak passive itu kayak kurang begitu ada apa ya, kerja begitu ya. Padahal yang dimaksud adalah kita merintis bisnis Atomi untuk sekian waktu. Pada saat grup sudah besar, kita mendapatkan inactive income atau pendapatan yang kita terima walaupun kita tidak selalu hadir di tempat kerja kita. Itulah yang kita inginkan ya. Jadi semacam passive income atau inactive income, ya silakan dipilih. Tapi menurut saya sama saja. Yang penting adalah kita memiliki bisnis yang lebih ke smart work, bukan hard work. Ya. Nah, saat kita memiliki jaringan, kita memiliki tim yang punya satu tujuan, yaitu memperoleh hasil bersama-sama. Kita ingin semuanya diuntungkan. Dan bisnis kita ini, Atomi, memberikan itu semua. Semua infrastrukturnya sudah disiapkan, tinggal kita saja yang menjalankannya bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi. Ini bisnis untuk keluarga kita juga. Untuk orang-orang yang kita kasihi, baik ipar pun juga, sepupu semua bisa kita ajak untuk memiliki bisnis yang menguntungkan semua pihak ini. Ya, jadi mengail atau menjaring, inilah ilustrasinya, yaitu menjaring, memiliki jaringan, memiliki teamwork untuk mendapatkan hasil bersama-sama. Ketimbang mengail satu-satu. Ya, kita punya dua pilihan seperti itu. Nah, kita punya pilihan smart work dengan roda-roda, dengan berat beban yang sama, tapi kita pasang roda-roda sehingga ringan, atau kita mau bekerja hard work, tidak memiliki
alat atau sistem yang meringankan kita. Itu pilihan kita. Pilihan kita dan juga pilihan anak-anak kita. Ke depan anak-anak kita juga diperhadapkan pada hal yang sama, pilihan yang sama. Apakah terus mereka akan bekerja keras tanpa memiliki sistem yang meringankan, ataukah mengerjakan pekerjaan misalnya berkarir di kantor, tapi juga sambil merintis bisnis jaringan. Pilihan ada di kita ya. Nah, mengail itu kembali itu adalah pekerjaan yang kita sendirian. Jadi kalau kita hadir di tempat kerja, saat itu kita mendapatkan income. Itu active income. Jadi kalau kita berhalangan hadir di tempat kerja, kalau di kantor mungkin ditolerir mungkin 4 hari, 3 hari masih tidak masalah. Tapi kalau misalnya berhalangan hadir karena sakit, mungkin ada toleransi tertentu. Tapi tidak selamanya kita bisa mendapatkan toleransi itu. Nah, pekerjaan-pekerjaan seperti itu tentunya punya plus minusnya. Anak-anak kita juga kita perlu arahkan untuk melihat peluang ke depan seperti apa. Dari dulu kita diajarkan untuk bekerja di kantor atau memiliki usaha sendiri yang sifatnya active income. Tapi apakah itu betul yang sudah terbaik? Ataukah ada cara lain? Saya pribadi melihat kita punya pilihan menjalankannya bersama-sama. Active income, bekerja di kantor ataupun memiliki usaha sendiri, sambil merintis bisnis yang smart work, bisnis yang jaringan. Nanti akan kita lihat kenapa kita perlu jaringan. Ya. Oke, nah situasi sekarang ini, akhir-akhir ini, tahun-tahun terakhir ini, tentunya kita lihat sendiri banyak lapangan kerja semakin sempit. Dengan adanya pandemi, beberapa industri yang tadinya sudah sangat mapan, seperti maskapai penerbangan, hotel, pariwisata, dan semua terkait dengan semua itu pun terpengaruh oleh masa-masa sulit dengan adanya COVID ini. Nah, semakin hal seperti ini di depan mata, semakin kita perlu memikirkan apakah betul kita hanya bisa mengandalkan active income. Kita lihat lapangan pekerjaan semakin sempit, lulusan-lulusan yang baru lulus semakin berdesak mencari pekerjaan. Seperti apakah anak kita nantinya? Apakah kita mengandalkan satu income saja, ataukah kita sudah mulai dari awal melihat peluang-peluang yang lebih smart? Ya, itu ada beberapa foto yang belum pandemi. Ya, ada beberapa yang belum pandemi. Dalam kondisi belum pandemi saja sudah seperti itu. Apalagi sekarang banyak karyawan-karyawan yang dirumahkan. Banyak lulusan-lulusan baru yang semakin berdesak mencari pekerjaan. Sekarang situasi lebih sulit untuk orang-orang yang mencari pekerjaan. Selain lapangan pekerjaan yang semakin sempit, kita sekarang dihadapkan pada ancaman global yang sangat serius, yaitu artificial intelligence. Ini adalah kecanggihan-kecanggihan aplikasi, kecanggihan-kecanggihan robot yang menggusur tenaga manusia. Dan dari tahun ke tahun, perkembangan artificial intelligence ini berlipat-lipat, bukan berlipat-lipat biasa, tapi berlipat-lipat secara eksponensial. Artinya, bukan 1 tambah 1 2, tapi 1 tambah 1 kuadrat, sehingga kecepatan mereka berpikir itu sulit untuk terbayangkan. Ciptaan manusia sendiri. Banyak pakar yang mengatakan kita sedang menciptakan
monster. Kenapa monster? Karena ciptaan manusia yang sekarang ini dibangga-banggakan, suatu saat akan menjadi bumerang. Mereka menciptakan alat-alat yang canggih, aplikasi yang canggih, walaupun mereka terbersit juga bahwa ini resikonya adalah lapangan pekerjaan semakin sempit oleh kecanggihan-kecanggihan ciptaan mereka. Kita lihat di sini adalah permainan catur ya. Artificial intelligence itu bisa berlipat-lipat kali lebih cerdas daripada manusia. Sekian puluh tahun lalu sudah dicoba dengan juara catur dunia. Saat itu sudah sedikit melebihi kepintaran yang maestro atau yang jenius. Tapi itu puluhan tahun yang lalu. Sekarang tidak terbayangkan. Dan aplikasi semakin jelas di tangan kita sudah menggeser tenaga-tenaga manusia. Ya. Beberapa pekerjaan yang sudah kita bisa lihat di sini adalah contohnya pengacara. Pengacara sekarang diperlukan sedikit saja oleh lawyer yang besar mungkin ya, karena yang dulunya perlu mencari-cari pasal-pasal, klausul-klausul secara manual, semuanya sekarang sudah di genggaman tangan. Tinggal search, akan muncul semua kata yang dicari, klausul yang dicari. Belum lagi analis keuangan. Kemudian tenaga kesehatan juga sudah mulai sebagian tergusur. Buruh bangunan dan pekerjaan kasar lainnya. Itu jelas ya, karena di pabrik-pabrik, kalau kita melihat di YouTube ya, alat-alat yang begitu cepat bekerja, robotnya begitu cepat dengan akurasi tinggi, dengan penghematan yang tentunya menggiurkan untuk pabrik atau perusahaan, karena tidak ada masalah human resources, tidak ada masalah keluhan, semuanya bergerak dengan cepat, dengan akurat, dengan efisien, dan itu menggiurkan untuk perusahaan-perusahaan dan pabrik-pabrik. Kemudian pegawai administrasi tentunya sudah kita lihat, itu sudah di mana-mana ya. Kemudian chef, koki, ada restoran yang sudah memasarkan itu, yang sudah membanggakan itu, bahwa mereka menyediakan makanan, menyajikan makanan oleh tangan-tangan robot yang cepat dan akurat, tidak mungkin salah, dan standar selalu rasanya sama. Karena semua sudah computerized. Nah, seperti itu, bagaimana kita bisa bersaing dengan robot atau artificial intelligence? Lalu driver, tentunya kita tahu mobil-mobil tertentu di luar negeri sudah banyak yang tanpa driver. Nah, artificial intelligence ini semakin mendesak manusia, sehingga kita semakin butuh yang namanya bisnis network manusia, bukan bisnis network robot, bisnis yang memanusiakan manusia. Kita akan lihat nanti. Nah, disitulah kita memerlukan bisnis jaringan yang mendunia, karena artificial intelligence juga sudah mendunia, kita perlu bisnis jaringan yang mendunia, bisnis jaringan manusia, yang memanusiakan manusia. Kita punya Global Atomy. Saya bersyukur sekali kita memiliki perusahaan yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Kita akan lihat berikutnya. Ya, di saat krisis pandemi, Atomy berkembang justru melebarkan sayap ke negara-negara yang belum pernah dijangkau oleh Atomy. Sekarang sudah 20-an mungkin ya cabang negara yang sudah ada Atomy-nya. Dan jumlah member Global Atomy secara global sudah mencapai lebih dari 15 juta orang. Saat perusahaan yang lain banyak yang kesulitan bertahan, industri-industri yang lain sulit bertahan,
karyawan-karyawan dirumahkan, Atomy justru berkembang dengan pesat. Tentu semua itu tidak lepas dari campur tangan Tuhan ya. Dan saya bersyukur kita semua di tempat yang tepat, di keluarga besar yang tepat. Kita lihat ada grafik di sini, ada pertumbuhan di tahun 2020, sales di luar negeri, salesnya Atomy itu berkembang saat pandemi sudah menerpa seluruh dunia, mencapai 33%. Ya. Nah, kita memang perlu memiliki komunitas global yang saling menopang, punya satu visi, satu keluarga besar untuk bersama-sama melawan kesulitan di depan. Selain masalah lapangan kerja, juga masalah AI, artificial intelligence yang sekarang menggusur banyak lapangan pekerjaan, dan yang lainnya. Kita hadir dengan Atomy membawakan harapan baru untuk orang-orang yang sedang mencari pekerjaan. Untuk orang-orang yang sedang mencari produk yang berkualitas tinggi, dengan kualitas yang tidak diragukan lagi, tapi dengan harga yang sangat bersaing, dengan produk-produk lain yang sekelasnya. Atomy memiliki banyak terobosan-terobosan. Kebetulan saya juga pernah bekerja di tempat yang sejenis, di bisnis yang serupa. Saya melihat banyak keunikan-keunikan dari Atomy yang saya lihat itu jenius. Ya. Oke. Nah, Atomy memanusiakan manusia, sangat menjunjung tinggi yang namanya jiwa-jiwa dan pribadi-pribadi yang menggunakan produk-produk Atomy dan juga menjalankan bisnisnya. Kita tahu salah satu prinsip dari Atomy, dari 4 prinsip, yang pertama adalah cherish the spirit, menghargai semangat ataupun jiwa-jiwa manusia. Kita memanusiakan manusia. Atomy melihat apa yang diperlukan oleh kita sebagai pemakai sekaligus penjalan bisnis Atomy, sehingga Atomy menciptakan banyak terobosan-terobosan yang saya tidak temukan di tempat lain. Jadi, cherish the spirit ini benar-benar nyata diterapkan oleh Atomy. Prinsip kedua adalah menciptakan visi. Ya, kita menciptakan visi ke depan kita mau apa, mau mencapai apa. Itu ada disediakan oleh Atomy sehingga kita bisa menjalankan bisnis ini tanpa tersesat. Kita disediakan arah ke depan mau apa. Bahkan marketing plan-nya tersusun dengan begitu terukur, terarah, tidak asal-asal, tapi benar-benar mengarahkan pertumbuhan grup yang sehat, itu akan mendapatkan reward yang sewajarnya. Dan ini sangat kita perlukan di masa-masa yang sulit seperti ini. Kita menjalankan bisnis jaringan. Itu yang indah menurut saya pribadi. Yang ketiga adalah mengikuti keyakinan. Kita mengikuti apa yang sudah kita percayai dengan semangat, dengan keyakinan, sehingga sukses di depan kita bisa raih bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi. Prinsip keempat adalah melayani dengan kerendahan hati. Jadi 4 prinsip Atomy ini sangat-sangat memanusiakan manusia. Kita sedang dihadapkan dengan situasi yang sulit, dan Atomy hadir membawa harapan yang sudah terbukti dan sudah teruji, dan sudah menembus negara-negara yang ketat untuk due diligence-nya, seperti Jepang,
Amerika, Kanada, Rusia, Singapura, dan banyak lagi negara-negara lain yang tidak asal untuk menerima sebuah perusahaan untuk beroperasi di negaranya. Atomi memang benar-benar luar biasa. Nah, saya minta bantuan untuk ditayangkan video mengenai seperti apa bisnis Atomi ini. Ini adalah bisnis bersama-sama, bisnis jaringan, bisnis teamwork. Ya, kita akan saksikan tayangan berikut ini. Stop screen dulu, San. Oke. Ya, itu adalah ilustrasi kurang lebih seperti apa bisnis jaringan ya. Ini adalah bisnis yang tidak mengandalkan satu orang, tapi inilah bisnis kebersamaan. Sehingga dengan bersatu, kita lebih kuat. Kita memiliki potensi dan peluang untuk bertahan lebih daripada kalau kita hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Dan itu indahnya bisnis Atomi. Ya, sekarang kita melihat Atomi seperti apa. Ya, ini sekedar intermezzo. Atomi, kita ditantang untuk bisa tidak hanya di tempat kita berada, tapi kita bisa think globally, tapi act locally. Kita punya wawasan yang mendunia, dan Atomi menyediakan semuanya. Jaringan yang sudah siap kita pakai, cukup dengan nomor ID kita saja, cukup satu kita bisa memiliki grup di Amerika, di Jepang, di Korea, di negara-negara yang sudah ada operasi cabang Atomi. Dan kita bisa memiliki income dari semua grup kita yang tersebar di luar negeri. Jadi kita think globally, kita punya wawasan mendunia, tapi cukup kita act locally di genggaman tangan kita. Cukup dengan layar sentuh, dengan laptop, kita sudah terkoneksi ke seluruh dunia, di mana ada Atomi. Dan grup kita di luar negeri, kita bisa saling menguatkan, saling mengisi, saling melengkapi, dan mereka pun juga memiliki keuntungan yang sama. Mereka bisa memiliki grup dimanapun juga yang ada Atominya. Dan ini bisnis yang benar-benar global. Nah, seperti apa yang kita jalankan? Kita ini adalah bisnis shopping. Ya, bisnis shopping. Kenapa?
Karena ini adalah bisnis yang sesuai kebutuhan kita sehari-hari untuk rumah tangga kita. Kita selalu perlu vitamin, kita perlu pasta gigi, kita perlu shampoo, kita perlu alat kecantikan, kita perlu sehat, dan produk-produk Atomy yang herbal ini produk yang benar-benar pilihan, dan semuanya cukup dalam genggaman tangan kita. Kita bisa shop from home, kita bisa belanja untuk keperluan sendiri. Dan yang menarik adalah ini bisnis yang selalu bergulir. Karena setiap rumah tangga perlu produk-produk ini. Ini bukan barang-barang mewah yang tidak repeat order terlalu sering, tapi ini adalah bisnis yang selalu bergulir di setiap rumah tangga yang ada di grup kita. Satu aspek, yaitu shop from home. Ada aspek lain lagi nanti. Shop from home ini adalah salah satu kejeniusan dari Atomy. Karena selalu ada repeat order. Dan produk ini adalah produk yang consumable. Produk yang habis terpakai. Vitamin habis, kita beli lagi. Keluarga di bawah kita juga semua, grup member kita juga sama. Dan saat mereka semua berbelanja, kita mendapatkan reward. Mereka pun juga sama. Di grup kita semua memiliki grup di bawah mereka. Dan semua diuntungkan dengan cara yang sama. Sistem sudah disediakan dengan luar biasa, dan Atomy merupakan salah satu perusahaan yang siap terbang tinggi di saat badai. Saat perusahaan yang lain tidak bisa mengikuti perkembangan, justru Atomy berkembang dengan pesat. Ini luar biasa. Jadi kita shop from home, dalam kenyamanan rumah kita, dalam genggaman kita, tapi kita juga menjalankan bisnisnya akan jauh lebih menguntungkan. Kita memanfaatkan relasi kita untuk kita bisa menghadirkan bisnis sekaligus produk yang berkualitas. Produksinya saja sudah berkualitas, kalau mau dijalankan bisnisnya lebih menguntungkan. Ya. Oke. Nah, ini yang menarik. Income dari Atomy itu menembus batasan ruang. Yang saya maksud adalah saat kita di kota A, grup kita di tempat lain, itu semua bisa menghasilkan income bagi semua pihak. Ya. Poin yang masuk dalam setiap transaksi itu sampai semuanya dapat poinnya, baik yang belanja maupun yang di atasnya. Dan ini menembus batasan ruang. Kalau kita hanya mengandalkan income dari tempat kita berpijak, terbatas sekali. Tapi bisnis Atomy adalah bisnis yang menembus batasan ruang. Tidak hanya dalam kota yang sama, tapi bisa di negara lain, saat kita tidur, di negara lain, di benua lain, mereka belanja, poinnya masuk. Semuanya diuntungkan. Ini sudah tersedia dengan lengkap oleh Atomy. Kita jalankan dan manfaatkan bisnis ini semaksimal mungkin untuk keluarga dan orang-orang yang kita kasihi. Grup kita bisa belanja dari rumah, mereka bisa belanja dari mall, mereka bisa belanja dari kantor, dari mobil, dari tempat wisata, pantai, gunung, manapun juga bisa, asal terkoneksi dengan internet, kapanpun, dimanapun. Dan semua poin yang dalam transaksi, semua grup kita, semuanya mendapatkan poin yang sama, yang diuangkan. Ya. Tentunya dengan ketentuan yang berlaku. Nah, tadi income yang menembus batasan ruang, ya. Income Atomy juga menembus batasan waktu. Saat kita di Indonesia sedang tidur, di Amerika mereka sedang aktif. Jadi income tidak hanya diterima saat di mana kita berpijak, tapi ini menembus batasan waktu dan ruang. Menarik sekali, bisnis Atomy ini benar-benar lengkap, dan sayang kalau tidak dijalankan.
sepupu kita tidak menjalankan, sayang. Ipar kita tidak menjalankan, sayang. Apalagi anak kita yang sudah beranjak 18 tahun. Selain bekerja secara aktif income, tanamkan mereka untuk melihat peluang lain. Karena tidak hanya satu peluang income saja yang ada, tapi ini adalah bisnis yang bisa dijalankan bersamaan. Bekerja di kantor atau menjalankan usaha, tapi juga merintis bisnis Atomy. Sehingga pada saat terjadi sesuatu yang kita mungkin tidak harapkan sekian tahun kemudian, sudah ada sumur yang lain, sudah ada sumber income lain yang sudah dirintis. Saat employment atau kekaryawanan kita mengalami sesuatu, kita sudah punya kuda kecil yang sudah beranjak besar. Jadi ini bagus untuk semua orang, untuk anak kita juga. Nah, bisnis Atomy juga merupakan bisnis yang bisa berjalan dengan duplikasi. Bisa berjalan kalau duplikasi bergerak dengan baik, dengan sehat. Ya, ibaratnya kita seperti punya sejumlah cabang toko online dalam genggaman tangan mereka masing-masing. Atomy bisa dilihat sebagai toko tempat setiap rumah tangga berbelanja, atau plus untuk dijalankan sebagai bisnis. Jika hanya sebagai tempat berbelanja seperti shopping tempat yang biasa yang lain, ya bisa, tapi tidak maksimal, jauh tidak maksimal. Akan sangat jauh maksimal kalau kita menggunakan produknya dan kita memiliki ipar yang bergabung, kita memiliki sepupu, punya teman kerja, semua yang juga memanfaatkan bisnis ini. Mereka pun punya ipar sendiri, mereka punya sepupu sendiri. Dan ini berlipat lipat, potensinya tidak terbendung. Kita perlu memaksimalkan bisnis ini untuk orang-orang yang kita kasihi. Lalu diversifikasi income, itu maksud saya begini. Setiap cabang-cabang seperti minimarket di grup kita, itu adalah merupakan diversifikasi income. Artinya, setelah kita memiliki grup yang besar, yang banyak, saat cabang tertentu sedang booming, tentunya semua diuntungkan. Tapi ada cabang tertentu yang mungkin sedang slow, kita akan memiliki grup yang tetap mengalirkan income karena tidak terikat pada satu tempat. Bayangkan kalau kita memiliki usaha restoran, maksimal mungkin buka cabang, kalau berhasil ya bisa sekian belas atau puluh cabang. Tapi di bisnis Atomy, kita memiliki cabang bisa puluhan, bisa ratusan, tidak terbatas. Tergantung bagaimana kita menjalankan bisnis ini. Jadi ini seperti diversifikasi income. Selain duplikasi, diversifikasi income, ini juga merupakan mitigasi risiko. Kita memiliki grup yang lambat laun semakin besar, sehingga seolah-olah seperti toko-toko online. Karena kita semua, saya pun adalah semacam toko online bagi grup saya di atas. Saya bisa belanja keperluan rumah tangga saya sendiri, saya juga bisa mengembangkan bisnisnya. Ini adalah toko saya pribadi. Begitu bergabung secara gratis, Atomy gratis, begitu bergabung, kita sudah langsung punya toko online dalam genggaman kita. Terserah kita mau apakan. Mau kita pakai sebagai toko saja, untuk keperluan kita sehari-hari, atau kita jadikan ini sebagai paket bisnis untuk orang-orang yang kita kasihi, untuk mereka pun juga mendapatkan income dari bisnis ini. Jadi ini sekaligus seperti cabang-cabang minimarket online, ya, yang selalu menghadirkan income kapanpun dan dimanapun mereka berada. Nah, ini adalah ilustrasi ya, sekedar ilustrasi proyeksi pertumbuhan bisnis Atomy
saat kita menjalankan bisnis Atomi dibandingkan dengan kita sebagai karyawan. Kita bisa menjalankannya dengan bersamaan. Kita sebagai karyawan sekaligus merintis bisnis ini. Nah, kita lihat ada grafik yang stabil, rata, ya. Itu adalah income sebagai karyawan. Di saat tertentu, di usia tertentu, ada saatnya persaingan dengan orang-orang yang lebih fresh, lebih baru, dan lebih cepat, itu akan terjadi suatu saat. Di saat itu, income yang sudah stabil itu bisa turun di titik nol. Tapi saat kita menjalankan bisnis Atomi bersamaan dengan active income kita punya grafik yang lambat laun seisi dengan pertumbuhan grup kita semakin meningkat. Dan kita punya dua sumber income, punya dua sumur. Bayangkan jika hanya mengandalkan satu garis lurus saja, tidak merintis bisnis jaringan. Akan sangat sulit untuk bisa bertahan, apalagi dalam kondisi ekonomi seperti ini. Lalu, selain itu kita meninggalkan juga, bukan meninggalkan, tapi kita sedang membuat suatu legacy. Legacy itu sesuatu yang kita hadirkan menembus sekat usia kita. Sehingga saat kita memberikan bisnis pada sepupu kita, kepada ipar, kepada semua orang yang kita kasih, mereka memiliki sesuatu yang seterusnya mereka bisa kenang. Kita pernah memberikan harapan, kita memberikan bisnis untuk mereka lebih mandiri melewati masa-masa sulit. Jadi kita menghadirkan legacy untuk anak, untuk keluarga kita, teman kantor, tetangga, dan yang lain-lain. Ya, ya, materi saya tidak terlalu banyak, hanya yang seperti ini yang saya bisa sharingkan. Saya akan tutup dengan Mr. Park Han-gil yang mengatakan bahwa Anda harus memiliki keberanian untuk melihat peluang dan terus maju. Saya harap Anda tidak hanya fokus pada kesuksesan Anda saja, tapi juga membantu orang-orang di sekitar Anda dan berhasil bersama-sama. Bisnis Atomi adalah bisnis yang tidak bisa kita sebagai single fighter. Ini adalah bisnis teamwork. Ini adalah bisnis kebersamaan. Justru pada saat kita membantu orang di bawah kita, di grup kita, dengan sendirinya kita terangkat. Kalau kita hanya fokus pada diri sendiri, tidak akan langgeng. Ini bisnis adalah bisnis yang sangat balance, sangat seimbang. Kita tidak hanya self-centered, kita tidak hanya terfokus pada diri sendiri, keluarga sendiri. Justru bisnis ini mendidik kita untuk menolong orang lain sukses. Pada gilirannya kita pun terangkat. Ya, itulah keindahan bisnis Atomi. Kita blessed to bless. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi siapapun yang dipertemukan Tuhan kepada kita. Ya, saya tutup dengan ayo, ayo, bisa. Ya, terima kasih. Ya, sorry. Ya, terima kasih ya buat Pak David yang sudah
sharing pada sore hari ini. Suaraku kedengaran nggak? Kedengaran ya? Oke. Ya, terima kasih untuk sharingnya. Sangat menginspirasi dan kembali mengingatkan kita akan betapa bersyukurnya kita ada di Atomi ini ya, karena ternyata banyak hal yang kita bisa ya, banyak value-value yang kita bisa dapatkan di Atomi ini ya. Saya sendiri sama Pak Bos juga sangat bersyukur bisa ketemu Atomi dibandingkan kalau kita masih kerja kantoran dulu gitu ya. Tadi saya senang dengan melihat grafik tadi ya. Bagian grafik perbandingan income kalau kita masih kerja aktif dan kalau kita di Atomi. Memang kalau kita aktif income itu rasanya nyaman dan aman ya, karena kita datang pagi pulang malam, perusahaannya untung atau rugi kita nggak usah terlalu pusing. Yang penting akhir bulan kita dapat gaji, setahun sekali kita dapat THR, ya itu rasanya nggak ada beban gitu, nggak mau di kantor mau ngapain, kadang masih bisa ngobrol, makan siang bareng-bareng gitu ya, seneng. Tapi menurut saya itu masa-masa dulu sebelum pandemi. Zaman dulu-dulu oke ya, kita berangkat pagi pulang malam, akhir bulan pasti dapat gajian. Sedangkan kalau sama-sama kita start di Atomi, gajinya start dari nol. Kalau di Atomi income-nya start dari nol. Kalau kerja kantoran, mungkin kalau kita lulusan S1 bisa lah ya start di atas 10 juta gitu ya. Awalnya memang startnya udah lebih tinggi kalau kita kerja kantoran. Tetapi kalau kita dengan berjalannya waktu kerja kantoran, mungkin setahun kita bisa naik gaji 20% aja itu udah performan istimewa gitu ya. Jarang banget terjadi, apalagi masa pandemi ini yang saya dengar banyak orang dipangkas gajinya ya. Jadi gaji pun ikut kena disunat gitu katanya, karena kondisi kantor sedang memprihatinkan. Sedangkan di Atomi ini tidak ada pemangkasan income. Semuanya tergantung bagaimana kita menjalankan ya, bagaimana kita memperkenalkan produk, memakai produk, memperkenalkan, dan bagaimana kita mengikuti edukasi-edukasi yang ada. Ya, dulu kalau saya tetap kerja kantoran mungkin meskipun sudah sekian puluh tahun dengan keahlian khusus pun mungkin gaji saya nggak mungkin bisa lebih dari 300 juta ya. Saya backgroundnya flavorist. Flavorist itu pekerjaan langka karena hidung dan lidah saya ini seperti mirip-mirip anjing pelacak gitu ya. Kalau saya dikasih bau tertentu, rasa tertentu, disuruh menulis dan membuat rasa yang sama dalam hal esen, itu job yang langka. Waktu-waktu itu sebagai flavorist gaji 40-an juta gitu ya, itu rasanya udah oke banget gitu ya, itu sekian puluh tahun yang lalu. Dan kalau saya kerja pun mungkin sekarang ini, saya nggak kepikir ya bisa mencapai misalnya 300-400 juta dengan profesi seperti itu. Tetapi di Atomi ini, saya bisa melihat, kami bisa melihat suatu hari nanti kami bisa 800 juta, 900 juta, bahkan 1 M itu bisa diimpikan gitu ya. Sedangkan kalau kerja profesional, 1 M itu rasanya belum bisa diimpikan, meskipun tidur berjam-jam juga mimpinya nggak akan sampai di situ gitu. Jadi ini luar biasanya Atomi. Tapi memang semuanya harus dengan perjuangan, dengan kerja keras, dan dengan semangat yang tidak pernah menyerah. Ya, jadi seperti ini ngesum bersama-sama ini sangat bagus karena ini membantu untuk kita tetap semangat ya, bersama-sama mencapai impian-impian kita. Nah, saya juga ingin memberikan kesempatan siang hari ini buat teman-teman yang ingin mengungkapkan betapa bersyukurnya kita ada di Atomi gitu ya. Bagaimana kita melihat Atomi before and after. Bagaimana kita melihat Atomi dulu dan sekarang gitu ya. Seandainya kita tidak ada di Atomi gitu rasanya seperti apa gitu ya. Boleh diungkapkan
untuk kita saling memberi semangat dan saling memberi inspirasi. Yuk, silahkan. Yang memulai dulu saya kasih bintang 5 ya. Nanti kalau ini apa ya, dikasih poin gitu. Poinnya 5 ya kalau yang memulai berani sharing dulu nih. Yuk, silahkan siapa yang mau sharing? Pak Bernard tuh udah kameranya on off. Ayo Pak Bernard. Di mana Pak Bernard? Iya, Nah, signalnya lagi jelek, Bu. Oh, no. nah boleh yuk sharing Pak Bernard. Gimana perasaannya? Ya perasaan sih, ya puji Tuhan ya, Bu. Saya pernah ngalamin sedikit stres. Ya, saya minum Kanjer. Ini produk apa? Sharing produk atau apa, Bu? Bu Ria, Pak, sharing produk atau apa? oh ya hari ini sih sharing bagaimana kita melihat bahwa Atomi itu memang apa ya, ada masa depan. Bagaimana kita mau menjadi orang yang hanya mengail income atau mau menjala income gitu Pak. Oh iya, tadi yang Pak David utarakan, jelasin cukup bagus juga. Itu karena kita pada posisi di Atomi ini kendaraan yang sangat tepat sekali. Yang saya rasakan juga menurut saya itu tadi nggak mungkin gitu kita bisa berhasil. Tapi setelah kita jalanin lambat laun, kelihatan nyata juga. Seperti buku life scenario yang kita tulis, itu pun yang saya rasakan tuh buku mujizat. Itu kita yakinin pasti akan terjadi pada diri kita juga. Ya, terima kasih itu sharingnya Pak David, ya cukup bagus. Hanya itu aja, Bu Ria. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Thank you Pak Pak Bernard. David, Ya, makasih. congratulations juga nih Pak Bernard. SM nih, wah luar biasa perjuangannya ya. Nah itu yang saya bilang, buku life scenario kita tuh buku mujizat yang saya bilang. Itu pun memang saya udah tulis, itu akan terjadi gitu, Bu. Betul. Oh ya, semuanya dimulai dari bermimpi dan berani menuliskan mimpi kita. Amin, amin. Ya, teman-teman yang belum menulis buku life skenario sangat disarankan ya. Buku life skenario-nya diisi. Karena itu sangat bagus untuk menjadi kompas buat kita ya. Apa yang mau kita lakukan, kita tuliskan. Apa yang kita impikan, kita tuliskan. Itu sangat bagus banget. Gitu. Ya, thank you Pak Bernard buat sharingnya. Ya, silakan yang lain yang ingin berbagi. Ya, silahkan. Cik Lisen. Ayo Cik Lisen. Sharingkan sesuatu. Pasti banyak di benak Cik Lisen nih. Kalau udah dengerin Cik Lisen mas, selalu biar kita terbakar siang ini. Meskipun di luar hujan, di sini kita mau hot semuanya. Selesai acara Jakarta ini hujan makin ya? on fire. Jakarta hujan, Bandung enggak? Udah mendung terus di sini tiap sore keguyur hujan. Jam segini udah mulai mendung-mendung. Yes. Ya tadi Pak David, thank you banget sharingnya ya. Benar-benar menggambarkan betapa bersyukurnya kita ada di Atomi gitu ya. Kalau cerita bersyukur banget. Saya tuh kalau nggak ada Atomi, kayaknya hari ini masih orang Bandung mah bilangnya masih liar, masih pusing, masih mumet. Tapi ketemu Atomi tuh bikin kita jadi kayak punya harapan lagi ya ke depan. Terus kemarin saya jadi keinget ini apa namanya kan tadi Pak David kan cerita tentang artificial intelligence. Nah, buat saya pertama kali ngedenger AI gitu juga, aduh makanan apa lagi ini gitu ya. Jadi kayaknya barang baru yang istilah baru yang di dunia teknologi itu buat saya yang tidak bergerak di bidang teknologi rasanya hal-hal yang canggih itu saya harus kejar dengan cepat gitu ya. Nah, saya jadi keinget sama kemarin ini kebetulan ada teman saya ulang tahun tuh. Jadi salah satu
kita cuman sedikitan aja, kita sahabat-sahabatnya aja kumpul. Ada salah satu temen saya tuh bawa alat namanya virtual VR ya, virtual reality ya. Nah, pas lagi dia cerita dia bawa itu, saya ingat di Atomi kan sering kita dengar videonya Mr. Park ya, ada nanti kita akan pakai VR, akan pakai XR ya, virtual reality, XR juga. Nah, saya jadi penasaran tuh seperti apa sih virtual reality. Nah, saya boleh share screen nggak link ini bisa ya? Saya izin minta waktu menceritakan pengalaman saya ya, sebentar. Ini karena ternyata kalau ini kan yang kita tahu dari video Mr. Park ya. (4차) 산업사의 가상현실, 버추얼 리얼리티를 지나서 익스텐디드 리얼리티, 즉 XR 시대가 열립니다. Hello, I'm President Han-Gil Park. I am here to be more up close and in person with all of you. 시간과 공간을 초월하는 애터미의 4차 비즈니스 세계로 여러분을 초대합니다. The company is preparing for our members to be able to more effectively deliver our products. Do you see the lively mackerel that is jumping right here in my hands? I will now transfer this fish into your hands. 패션 아이템은 여러분의 아바타에 옷을 입혀 Ya, itu baru soal yang Pak Mr. Park kasih tahu tentang VR ya. Sebentar saya mau sharing apa yang saya alami sebentar. Yang saya alami kemarin tuh ini ya. Sorry. Sebentar. Bisa di full screen nggak, Ci? Ini portrait soalnya, jadi saya agak sulit sebentar ya. Portrait bisa sih tetap di itu mestinya. Hah? Bisa, bisa ya? Sebentar saya coba ya. Wait. Nanti kliknya yang itu. Jadi saya ini ceritanya saya pakai kacamata VR ya. Yang saya lihat itu adalah saya ada di dalam sebuah lift, itu kebuka, tiba-tiba ada di lantai 30 lah, sekitar lantai 30 gedung yang tinggi, dan ada papan di depan di depan mata saya harus jalan di atas papan itu, sementara di bawah papan itu udah langsung jalan raya gitu ya. Maju. Ya. Iya, maju di. Aduh, siap. Kalau dari jongkok. Dari jongkok kan? Awas ya, tinggi sih Ali. Awas nih. Jatuh nih. Kaki gue aja nggak kelihatan, Bek. Iya, nggak ada. Awas tinggi pisan sih Ali. Gampang siap, Bek. Hati-hati Li. Udah balik aja balik ke dalam. Ini Bek kayak gue udah ada di atas gedung yang paling tinggi. Ya. Terus liftnya kebuka, di bawah tuh jalan raya. Nah, sekarang kamu masuk ke lift lagi, Itu gedung atas tingkat atas gedung.
masuk lift ya, masuk lift. Terus turun ke lantai 1. Lantai 1, ground. Nah ya, turun, nanti kamu lantai bawah. Nanti kamu lihat sebelah kiri ya. Di lantai paling bawah ya. Oh gini tuh rasanya. Ya, kalau udah. Nah, sekarang kamu lihat ke bawah, ke kiri. Kiri ada yang do not touch, kamu touch saja. Boleh kiri kanan boleh. Udah. Keluar laba-laba Oh iya, laba-laba ya. Laba-laba. Jangkrik. Laba-laba. Injek nih, ya. Berdendam pribadi. Satu lagi. Kuenya tidak bisa sih. Ya, saya ngalamin banget itu. Jadi kayak beneran banget, terus saya sampai kaget banget. Padahal saya tahu itu antara nyata dan tidak nyata gitu ya, ngelihat ada laba-laba raksasa deketin saya, pertama lihat gede, terus tahu-tahu nyerang ke saya tahu itu nggak bener, tapi saya takut waktu itu sampai kabur gitu. Jadi mungkin teknologi VR itu nanti seperti itu udah di depan mata kita. Jadi kita bersyukur banget nih kita ada di Atomi dan Atomi udah persiapin itu. Buat kita-kita yang masih gaptek ya, yang masih ngerasa gaptek, bersyukur banget masuk aja ke Atomi. Atomi yang ngajarin kita dan kita siap menghadapi kemajuan teknologi di masa depan. Itu aja Ciria sharing saya. Thank you, Cik Listen. Wah, ya. Ini aku bisa bayangin ya, seru banget nih ya. Yang seru itu orang yang nontonin Cik Listen seperti itu juga termasuk kita ngelihat banget gitu. Aduh, padahal nggak ada apa-apa gitu ya. Bisa kita ketakutan seperti itu. Nah, Iya, itu kan ada handphone ya. Jadi mereka bisa lihat apa yang saya lihat sebenarnya di handphone. Jadi saya nggak tahu mereka bisa lihat. Saya merasa sendiri saat itu benar-benar kayak beneran banget. iya. Nah, ini sebelum kita sharing lebih lanjut, mungkin foto dulu ya. Kita foto bareng dulu nih. Link bisa bantu ya, Link. Ya, yuk. Dibuka dulu videonya. Ada 2 halaman semuanya. Ya, yuk halaman pertama dulu ya. Bentar, masih ada yang buka. Tunggu sebentar. Oke, yuk. Halaman 1 ya. 1, 2, 3. Oke, halaman kedua. 1, 2, 3. Ya, udah Bu Ria, saya serahkan kembali. Ya, terima kasih. Nah, saya dulu pernah lihat ya, rencananya kalau di Atomi ini dengan VR seperti tadi ya, nantinya kalau kita beli pakaian, ya kita beli baju, kita beli sepatu dari webnya Atomi, kita nggak perlu khawatir kita kira-kira cocok nggak ya itu cuttingnya dengan tubuh kita, kira-kira nanti kita seperti apa gitu ya. Kita bisa melihat diri kita memakai baju dan sepatu yang kita mau pilih. Itu keren banget gitu ya. Jadi kita bisa shopping, tidak perlu coba. Kalau kita biasanya kan mak-mak gini kalau shopping tuh ya, kita pengen ngaca dulu ke fitting room, kita lihat-lihat, putar-putar gitu. Nanti kita dengan teknologi yang ada, kita bisa menikmati kemudahan berbelanja hanya dengan teknologi VR ya. Kita bisa melihat diri kita, cocok nggak dengan baju warna merah, sepatunya pakai yang ini, mungkin aksesorisnya pakai itu, nanti kita bisa melihat diri kita. Nah, ini juga nantinya akan ada di Atomi gitu ya. Jadi mau dikasih lihat nggak Ciria videonya? Boleh itu kasih lihat biar kita bisa kebayang ya nanti seperti apa kita seberapa maju sih Atomi ini gitu ya, seberapa keren Atomi ini.
Yeah. Wah, keren banget ya. Jadi nantinya berbelanja menjadi satu hal yang menyenangkan banget ya. Kayak Bu Olive bilang itu seperti main game ya. Seperti main game, jadi kita shopping is fun gitu ya. Banyak orang kadang kalau ke toko pusing gitu, tapi di Atomi ini belanja bisa menjadi menyenangkan. Nah, inilah hebatnya Atomi. Atomi bisa moving ahead of other online shopping saya rasa ya. Jadi bisa mendahului konsep-konsep online shopping mall lainnya. Jadi bersyukurlah kita yang ada di Atomi, kita nanti akan menikmati kemudahan-kemudahan yang ada. Oh ya, Pak Bernard mau nambahin sedikit. Banyak juga boleh Pak Bernard. Yo, silakan Pak Bernard. Sedikit aja Bu, nih yang saya bilang buku skenario-nya bagus nih. Saya tinggal di apartemen, ya, tapi saya udah tulis di sini Bu. Tahun 2021 punya rumah. Terlaksana Bu. Dekat Ciling punya tuh tempatnya. Ya, Pak Bernard jadi tetangga saya sekarang nih. Berhasil beli dapat di Luar biasa. Padahal udah lama saya tulis ini draft skenario-nya. Ya, keren ya Pak Bernard. Wah, untung ditulis tuh. Nulisnya ada lagi nggak mau punya rumah di dekat rumah saya juga nggak Pak Bernard? Biar ada satu rumah lagi di Kedoya. Dekat Ciling aja udah ini nih, ya puji Tuhan gitu loh. Kemarin dekat Kopi Ireng kita mau gangguin Ciling itu tadinya. Ya, memang menulis buku live skenario ini awalnya juga nggak mudah ya, karena kita ini nggak biasa nulis, punya keinginan banyak, nggak biasa nulis. Dulu awalnya saya sama Pak Boas, waktu ada seminar di hotel dulu di Kelapa Gading kalau nggak salah ya, menulis live skenario tuh pusing banget, mau nulis apa gitu ya. Tapi dipaksakan menulis dan ternyata itu satu-satu terjadi gitu ya. Setiap saat kita bisa Betul. Amin. kita bisa revisi. Ini untuk keep track ya dengan progres kita di Atomi gitu. Jadi teman-teman jangan malas, jangan merasa aduh ngapain sih mimpi-mimpi aja harus diceritain, itu mimpi kan rahasia gitu ya. Betul. Ya ini buat teman-teman, kita jangan malu-malu, kita tulis di buku ini. Ya puji Tuhan, pasti kalau ada keinginan kita, kalau Tuhan akan mengabulkan kalau kita benar-benar di jalan yang benar. Hanya itu aja Bu. Ya. Nggak usah takut-takut gitu. Betul ya. Jadi menulis impian itu juga sangat penting sekali di Atomi ini. Ya. Nah ini kembali lagi ke yang sharingnya Pak Sandi tadi, Pak David tadi ya. Bagaimana Atomi ini ternyata sudah mengubah paradigma konsep tentang income ya. Karena kalau di Atomi ini kita punya kesempatan untuk bisa menghasilkan passive income yang bisa menembus jarak, waktu, dan ruang ya. Jadi kita di Indonesia kita tetap bisa punya income dari negara-negara lain ya. Ketika kita tidur pun income tetap berjalan. Ini toko yang buka 7 hari seminggu, 24 jam sehari. Jadi ini sesuatu yang luar biasa banget. Nah, teman-teman ada yang lain yang mau menambahkan? Yuk silahkan. Bagaimana kita melihat Atomi saat ini ya? Ya silahkan. Ling mau nambahin Ling? Silahkan Ling. Ya, karena dipanggil Bu Ria. Jadi pertama mau terima kasih buat Pak David ya. Keren banget sharingnya. Ya sebenarnya udah dengar tapi ya membuka mata lagi gitu ya. Jadi membuat kita sadar jadi yang baru dengar baru gabung juga gitu ya, melihat betapa luar biasanya Atomi, dan kita ini yang udah di Atomi ini merasa bersyukur banget ada di Atomi gitu ya. Tadi share-nya Bu Ria, kenapa bersyukur ya ada di Atomi ya. Pertama yang tadi ya Pak David bilang kita mau dapat income seperti apa gitu ya. Ini di Atomi ini kan network marketing ya.
kalau sebenarnya gini, saya nggak terlalu ngerti tentang network marketing, emang sebelumnya belum pernah gitu ya. Dan memang network marketing ini kan apa ya, di masyarakat kita ini kan udah negatif banget gitu ya, istilahnya banyak yang nggak suka gitu ya. Banyak yang nggak suka ya karena banyak yang benar-benar udah citranya buruk banget lah gitu ya, karena ya banyak perusahaan-perusahaan nakal gitu ya, money game segala macam ya, jadi arahnya ke sana gitu. Ternyata kalau setelah dipelajari, network marketing ini keren banget gitu ya, benar-benar di mana kita bisa dapat yang tadi apa ya, inactive income ya, passive income gitu kan, tadi yang Pak David sampaikan. Ini salah satunya di lewat network marketing kita bisa dapat gitu. Kita kalau ada yang bilang awalnya saya dulu, termasuk teman saya banyak yang bilang malas gitu ya, harus cari orang, ya network marketing ya harus cari orang, malas gitu ya, nggak mau malas segala macam. Tapi kalau dipikir-pikir, bisnis apa sih yang kita nggak usah cari customer gitu ya? Bisnis apa sih? Kita mau jualan dagangan makanan pun, bikin roti pun kita mesti cari customer, ya. Mau kerja di perusahaan asuransi kita mesti cari customer, di travel agent kita mesti cari customer, di properti kita mesti cari customer gitu ya. Pekerjaan apa sih yang nggak usah cari orang gitu, nggak usah cari customer gitu ya. Nah cuman yang kerennya luar biasanya begitu kita kerjanya di bagian network marketing, itu yang tadi yang Pak David share di awal itu keren banget sih. Kalau menjaring ya, kita seolah menjaring, jadi kerjanya nggak sendiri ya, kita ada networknya gitu, kita sama-sama gitu, teamwork gitu, jadi kerjanya nggak capek gitu ya. Kalau hanya kita sendiri ya mau sampai apa ya istilahnya, mau sampai capeknya segimana juga kayaknya hasilnya nggak akan semaksimal yang bisa didapat gitu ya. Cuman dengan justru kehebatan luar biasanya network marketing ini. Nah mungkin nanti ke depan dari Atomy juga akan lebih menyampaikan apa itu marketing, apa itu network marketing, kita harus ngerti dan kelebihannya di network marketing itu apa gitu ya. Ini di Atomy ini benar-benar membuka mata saya gitu, benar-benar betapa kerennya, luar biasanya network marketing ini justru gitu ya, yang tadinya punya citra buruk gitu ya, termasuk suami saya, keluarga saya, sampai di awal juga kan saya dilarang-larang gitu ya untuk menjalankan Atomy karena saking saking jeleknya gitu di mata mereka gitu network marketing ini gitu ya. Cuman nih lewat Atomy ini benar-benar bisa buka mata dan saya bisa menjelaskan kepada mereka gitu ya lewat Atomy ini. Jadi kalau bilang Atomy memang beda ya, emang Atomy beda gitu, benar-benar bikin buka mata gitu ya. Dan tadi dengan dengan kecanggihan teknologi yang terus Atomy ngikutin gitu ya, perusahaan global segala macam, itu benar-benar bikin kita bangga gitu ya, tanpa kita harus istilahnya kita harus cuma tinggal ngikutin, belajar, mau aja gitu sebenarnya ya, nggak usah mikirin itu gimana cara bikin ini, nggak usah sampai secanggih kayak gitu, kita hanya tinggal belajar, ngikutin, nanti pelan-pelan pasti bisa ya, tadi yang di share videonya ya, bisnis 4D bisnis gitu ya, Atomy 4D bisnis itu keren banget memang gitu. Jadi di Atomy juga ya salah satu kelebihannya juga kita banyak belajar juga gitu ya, kita banyak di-upgrade juga lewat Atomy gitu ya, dan kita benar-benar bangga dan merasa benar-benar bersyukur gitu ya. Kalau ngomongin soal produk apa segala macam ya itu sih udah pasti gitu ya, udah pasti. Cuman di luar hal itu ya istilahnya gini lah, kalau cuman orang pakai produknya bagus, sharing produk segala macam gitu ya, udah percaya aja gitu di Atomy gitu. Hal-hal lain itu udah nggak usah dipusingin. Yaitu perusahaan Atomy semua yang memberi, yang mikirin gitu ya, yang mereka yang menyediakan gitu ya. Kita tinggal ngikutin, kita tinggal share aja gitu ya. Dan apa yang kita dapat dari Atomy itu bukan hal-hal yang memalukan ya, justru membanggakan, justru kita jadi bagian dari Atomy gitu ya. Makin lama kayaknya makin bangga gitu ya ngelihat Atomy itu, perjalanan Atomy makin ke sini ya. Waktu pandemi ini tadi Pak David juga share ya, yang lain itu pada ngedrop turun, justru di Atomy ini malah meningkat gitu ya, penjualan global segala macam semuanya meningkat gitu ya. Jadi ini satu hal yang perlu kita banggakan juga gitu. Dan satu hal sih, buat yang baru daftar pun, buat yang baru join pun nggak ada kata terlambat di Atomy. Ya, kalau di MLM lain mungkin, wah ini Atomy udah berapa tahun segala macam, wah saya nggak
nggak keburu nih, kayaknya saya terlambat segala macam gitu ya. Nggak ada istilah itu di Atomi gitu ya. Mungkin kalau di network marketing lain itu sistemnya apa piramida seperti ini. Makanya yang paling atas, yang paling duluan join itu paling diuntungkan. Tapi kalau di Atomi itu enggak. Ya ada yang namanya ceiling point. Nanti mungkin bisa ke leader masing-masing ya minta dijelaskan gitu ya. Kalau di Atomi itu enggak ada kata terlambat jadinya. Buat yang baru join pun sekarang gitu ya, buat yang baru mulai pun gitu ya, buat yang baru istilahnya baru mau belajar gitu ya, nggak ada kata terlambat. Ya, kalau misalnya lihat, oh leader dari atas income-nya udah segini segala macam gitu ya, Buria Papua sudah segini gitu ya. Tapi nanti kita juga akan sampai ke sana semua gitu ya. Dan kita semua juga leader-leader juga awalnya dari mana? Dari nol semua. Benar-benar dari yang nggak ada customer, dari nggak ada apa-apa gitu ya. Kita semua juga berjuang gitu. Dan kalau kita mau berjuang, pasti bisa gitu ya. Jadi saya pikir bukan masalah apa ya, ya ini persepsi mindset aja yang mesti dirubah gitu ya. Kalau yang selama ini kita punya citra buruk terhadap network marketing gitu ya, coba mulailah ngelirik ke Atomi gitu ya. Ini suatu hal yang justru keren banget, luar biasa banget. Ini network marketing tuh luar biasa banget gitu. Benar-benar kita bisa suksesnya naiknya itunya tuh bisa bareng-bareng sama-sama gitu ya, menjaring tadi yang Pak David sharing gitu ya, luar biasa sih. Kata-katanya tadi Pak David juga saya banyak belajar juga sih, banyak yang hal-hal yang baru juga yang saya dapat. Ya udah gitu aja kali Bu Ria, thank you. Thank you, Ling. Ya. Nah, satu halnya yang saya juga lihat di Atomi ini, kalau kita tidak menjalankan, maksudnya gini ya, Atomi ini kan memasarkan produk kebutuhan sehari-hari ya. Selama kita hidup, kita pasti akan mandi, cuci muka, cuci rambut, sikat gigi, ya. Kita pasti mengkonsumsi suplemen dan sebagainya. Banyak orang yang hari-hari ini merasa, ayo jangan boros-boros ya, kalau pakai shampoo jangan boros. Anaknya mungkin masih kecil suka main ngecrot-ngecrot di kamar mandi, pasti mamanya teriak-teriak tuh, aduh sabunnya jangan dihabisin dong hari gini, yang hemat gitu ya. Tapi saya melihat di Atomi itu justru hanya dengan kita rajin mandi, kita rajin cuci muka, rajin cuci rambut, justru kita melakukan investasi gitu ya. Jadi investasi bukan hanya yang akan membuat penampilan kita lebih baik, tetapi setiap pembelian produk itu adalah ada nilai investasinya. Jadi ini keren sekali karena nilai investasi atau dana pensiun kita bangun hanya dari uang receh, uang mandi, uang sikat gigi ya. Kita cuci rambut, kita membangun dana investasi dari pengeluaran kita. Selama ini pengeluaran kita itu selamanya hanya expenses gitu. Di Atomi kita bisa mengubah expenses atau pengeluaran rutin bulanan menjadi investasi. Ini keren sekali gitu ya, dan juga kadang di Atomi ini saya merasa begini, setiap kali melihat barang baru, produk baru gitu, kalau kita Atomian pasti pengen nyoba. Mau Atomi masarin apa aja pasti pengen nyoba ya, dari bra pengen nyoba, celana dalam pengen nyoba, ada yang baru lagi apa pengen nyoba gitu. Dan kalau kita tidak jalankan bisnis Atomi ya, kita beli di luaran, setiap kita ke mall cuci mata gitu kan, kita tiap kali pengen nyoba ini, pengen nyoba itu artinya pengeluaran gitu. Tapi di Atomi keinginan kita ingin mencoba, itu buat saya merasa itu adalah investasi gitu ya. Karena ketika kita nyoba satu produk, kita puas, ini mulut nggak akan pernah bisa diam ngomong, atau orang di sekitar kita pun sering melihat perubahan kita. Jadi ketika kita mencoba satu produk di Atomi, itu investasi kita semakin bertambah. Dan kerennya lagi, kita investasi bukan hanya untuk diri kita sendiri. Sering di Atomi ini kalau poin kita udah mencukupi, kita bisa investasi di teman-teman kita, di tim member kita ya. Biasanya kalau poin kita udah cukup lah ya, mungkin udah di atas 700.000 poin, kita belanja produk, kita bisa investasi belanja dengan ID teman. Ketika kita belanja dengan ID teman kita, dengan ID member kita, sebenarnya kita sudah berinvestasi di hidup seseorang yang membuat orang itu akan bisa menikmati income di Atomi. Ini keren banget ya. Kalau kita membantu orang hanya dengan uang, tiap bulan kita subsidi nih
keluarga demi keluarga kita bantu, mungkin ada keluarga ini kita bantu tiap bulan 1 juta, 1 juta, 1 juta, itu terbatas. Tapi ketika pembelanjaan kita masukkan di orang tersebut, orang itu punya peluang income. Kalau misalnya poinnya sampai mencapai 300.000 poin, artinya orang tersebut punya peluang income bisa minimal sales master. Ya, nantinya bisa ke sana. Jadi kita memodali orang lain dengan pengeluaran yang memang sudah harus dikeluarkan gitu ya. Jadi ini hebatnya sistem di Atomi, kita bisa membantu banyak orang hanya dari pengeluaran rutin harian dan bulanan kita. Ya, bahkan kadang-kadang ada yang karena kondisi tertentu ya, mungkin sedang sakit, sedang pergi kemana, sedang repot. Kalau kita kerja konvensional, bisa-bisa income kita tidak datang gitu ya, kita tidak bisa mendapat income. Mungkin yang biasa cateringan lagi sakit, apa bisa masak, apa bisa tetap dapat income, ya kita nggak bisa. Tapi dengan di Atomi, ternyata kita lagi beristirahat, kita sedang tidak bisa mengerjakan aktivitas pun, income bisa tetap masuk. Nah ini hebatnya Atomi. Jadi kita ini bersyukur ada di Atomi ini, dan saya percaya teman-teman semua yang ikut Zoom sore ini, selama kita masih punya trust, ya, kita punya keyakinan, punya kepercayaan, dan kita bisa menghidupi visi misi Atomi dan nilai-nilai yang ada, kita semua pasti sukses ya, karena ini company with great value menurut saya. Ya, itu yang bisa saya sharingkan. Mungkin teman-teman mau melengkapi sharingnya, silahkan. Yuk, feel free ya. Silahkan siapa saja boleh menyampaikan apa yang dirasakan. Ya, saya mau ikutan ngomong deh. Boleh ya? Jadi ya, udah keburu dimatiin tuh mute ya. Ya, yuk, sok silakan. Enggak, saya tuh kemarin tuh saya keingetan. Kan anak saya tuh udah umur 17 tahun. Tahun depan udah tamat SMA, umur ya mungkin sekitar 18 tahun. Saya tuh jadi mengingat ketika saya umur 18 tahun tuh ngapain gitu ya. Terus waktu zaman saya umur 18 tahun itu, zaman dulu kan kuliah tuh nggak seperti sekarang. Jadi kita tamat SMA dulu, selesai SMA baru kita cari kampus gitu kan ya. Nah di masa tenggang itu kadang-kadang ada juga orang yang bimbang untuk kuliah tapi kerja juga belum dapet gitu. Jadi kalau ditanya ngapain sekarang gitu, lagi jadi pengangguran gitu kan ya. Nah saya membayangkan ketika anak saya umur 18 tahun, menurut saya tidak akan ada masa dia menganggur. Karena udah otomatis nyemplung di Atomi gitu loh ya. Kalau orang yang nyemplung di Atomi itu kan ya udah, menurut saya dia punya apa ya, punya prestis sebagai pengusaha gitu ya, bukan pengangguran gitu. Dan yang lebih hebatnya lagi, saya memikirkan bahwa ketika dulu saya umur 18 tahun masih cari-cari pekerjaan, ketika saya dapat pekerjaan gaji mungkin seberapa ya gitu. Terus udah gitu harus magang 3 bulan gitu. Masih perlu belajar. Saya membayangkan tahun depan anak saya umur 18 tahun nyemplung di Atomi langsung settle gitu. Ya, karena dia sudah mulai mengenal sekarang. Jadi saya bilang, wah saya bersyukur masuk Atomi gitu. Mungkin bagi anak saya adalah penerobosnya dulu lah gitu ya, leadernya dulu gitu ya. Jadi dia akan lebih mudah. Nah, jadi maksud saya gini loh teman-teman. Saya memikirkan anak saya ketika dia umur 18 tahun. Coba kita bayangin. Kita belum mengenal Atomi, anak-anak kita umur 18 tahun tuh seperti apa. Jujur kita harus bilang, semua pasti pengen kuliah lah, pengen apa gitu. Tapi kan juga di sekeliling kita memang ada hal-hal yang tidak memungkinkan orang untuk bisa kuliah gitu kan ya. Nah itu kan judulnya udah jadi calon pengangguran kalau menurut saya. Tapi kalau dia sudah mengenal Atomi itu udah nggak bakalan lah ada istilahnya calon pengangguran. Dan bayangkan anak-anak muda yang umurnya nanti mungkin sekitar 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun, ya mereka mungkin sudah berpenghasilan yang
sekolah gimana gitu loh ya. Saya membayangkan ketika anak saya misalnya suatu ketika nanti dia sudah terjun di Atomi, sudah berpenghasilan lebih, betapa apa ya, dia akan punya rasa bangga double karena dia mungkin bisa membiayai hidupnya dia. Mungkin ketika dia kuliah dia bisa, mami mami nggak usah bayarin aku kuliah karena aku sudah bisa bayar sendiri. Wah, itu kan bisa buat kebanggaan banget buat dia, dan buat saya juga. Kita sebagai orang tua ya enak banget ya gitu, kita nggak maksudnya tidak terlalu besar beban kita. Ya itu sih yang saya pikirkan. Dan saya rasa mungkin yang saya pikirkan untuk anak saya tahun depan itu mungkin sekarang udah dialami sama Ciria gitu ya. Saya rasa Ciria juga udah nggak terlalu, ya dia nggak worry lah dengan Kesia dan Nathan, udah yakin anaknya mereka berdua bukan pengangguran gitu anaknya gitu. Dan kalau untuk Kesia mungkin saya rasa dia sudah, itu okay, mami, gak usah kasih aku uang saku, gak usah kasih aku uang buat biaya hidupku, aku sudah bisa gitu. Itu kali ya, kecuali kalau saya menjadi Kesia, saya tetap minta uang saku gitu. Ya itu sih yang pemikiran saya ya. Betul ya, semakin kita ini bersyukur karena anak-anak kita sudah bisa langsung jadi atomian ya ketika mereka 18 tahun. Ini ada obrolan di antara dua anak saya ya, yang satu udah jadi atomian, yang satu belum. Karena yang besar Kesia udah 19 sekarang, si Nathan baru 17. Nah mereka berdua pernah ngobrol, kita dengerin, saya nguping gitu pembicaraan mereka. Mereka ngobrol gini, Cik, ntar tuh kalau gede, you mau jadi apa ya Cik? Gitu. Jadi kan mereka Kesia udah mulai kuliah nih ya, ngambil communication di Australia, tapi masih belum bisa berangkat. Nah Nathan juga kepengen juga nih ambil sama, tapi beda digital communication atau apalah gitu. Terus mereka berdua kalau ngobrol, dia ngobrolnya gini, yang pasti kita pasti atomian lah. Mami Dede aja atomian, kita pasti atomi, jalani atomi, tapi kita ini sekolah buat nambah knowledge gitu, nyari network, cari kenalan, kita tambah knowledge gitu. Tapi yang pasti itu nanti kita income-nya pasti dari atomi lah, kayak Mami sama Dedi gitu. Jadi saya bersyukur, wah ternyata udah nangkep nih anak-anak, udah ngerti gitu ya. Jadi mereka juga pengen jadi atomian. Nah ini suatu sukacita ya buat kami kalau anak-anak kami pun mereka bisa menangkap hal itu. Nah teman-teman juga mungkin kalau ada anaknya, cucunya, anggota keluarganya yang usianya belum bisa didaftarkan di Atomi, meskipun belum didaftar tapi tetap kita bisa sharing nilai-nilai Atomi. Itu sangat bagus banget buat keluarga ya, karena Atomi itu bisa menyatukan keluarga kami dan banyak hal kami bisa sharing dari visi misi Atomi ya, kita bisa hidupi sebagai nilai-nilai di dalam keluarga juga. Ya, itu aja ya yang saya bisa sharingkan sore hari ini. Saya rasa kalau udah nggak ada tambahan sharing-sharing dari yang lain, mungkin kita udahan ya Ling ya. Udah jam 4.42 nih. Mungkin teman-teman ada yang mau belanja juga, hari ini barusan ada restock liquid deterjen ya, yang cuciannya sudah numpuk musim hujan. Udah kemarin-kemarin kehabisan deterjen juga, termasuk saya udah mikir, aduh jangan sampai ini deterjen saya habis sebelum restock gitu. Bersyukur hari ini udah restock ya deterjen. Mungkin teman-teman juga bisa pakai waktunya untuk belanja ya sore hari ini. Kita udahin di sini ya Ling ya. Ya Bu Ria. Ya oke. Sebelum kita menutup sore hari ini, kita mau buka mic